Shalom. 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 Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, karena kembali pada saat ini, pada hari ini, kita semuanya boleh ada di sini. Kembali kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita bawa korban syukur kita. Kita mau naikkan pujian kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan pada saat ini. Mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Mari pada saat ini kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala. Kita undang hadirat Allah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan Tuhan hanya bagi Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Itu bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi karena kasih karunia-Mu Tuhan yang begitu tercurah luar biasa bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau membawa korban syukur kami Tuhan, yang terbaik hanya bagi Engkau. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, kami mengundang kuasa-Mu, kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah setiap kami pada saat ini Tuhan. Kau mengurapi setiap kami semuanya pada saat ini Tuhan. Kasih karunia-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, mengurapi setiap kami pada saat ini Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan, yang kami naikkan hanya bagi Engkau. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Sebab Engkaulah juru selamat kami yang hidup, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung,
hanya bagi Engkau Tuhan. Soraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami mau nyanyi dan bersorak bagi Engkau. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Sama-sama kita menaikkan sembah Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau sama-sama merasakan kasih karunia Tuhan. Kita mau sama-sama merasakan bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Haleluya. Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Kami tinggikan Engkau.
Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Saat ini saudara yang masih duduk di bangku saudara, saudara bisa sama-sama bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh Kudus tercurah di tempat ini. Biarlah urapan Allah mengalir di tempat ini, mengurapi setiap kita semuanya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Haleluya. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, urapi umatnya
dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu mengalir luar biasa di tempat ini, urapan-Mu mengalir luar biasa di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saudara, mari sama-sama pada pagi hari ini, pada saat ini, apapun kerinduan kita, apapun permasalahan kita, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mau sama-sama memohon pertolongan Tuhan boleh dinyatakan bagi setiap kehidupan kita. Dan kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau Tuhan membentuk setiap kita. Kita mau Tuhan mengubahkan setiap kita menjadi sesuatu yang baru. Dan kita mau seturut dengan Tuhan. Dan kita mau mengikut Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau yang mengenal kami jauh lebih dalam dari apapun. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya Engkau Tuhan, ku percaya
kerinduan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami kepada Engkau Tuhan, bahwa kami mau setia sampai akhir kehidupan kami, bahwa kami mau seturut dengan Engkau sampai akhir kehidupan kami. Kami mau mengiring Engkau selama hidup kami Tuhan. Ubah dan bentuklah setiap kehidupan kami. Ubah dan pulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau hanya percaya. Kami mau hanya percaya kepada Engkau. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mengikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Yesus. Kami mau setia kepada Engkau Tuhan. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kami mau mengikut Engkau seumur hidup kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu memulihkan setiap kami. Biarlah anugerah-Mu memulihkan setiap kami. Biarlah kuasa-Mu mengubahkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Ubahkan setiap kami Yesus. Ubahkan setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, bahwa saat ini Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Engkau ada bersama-sama dengan kami di setiap hati kami Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, membebat setiap hati kami, mengurapi setiap hati kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindukan setiap hati kami sebagai tanah yang subur untuk boleh ditaburi kebenaran firman-Mu. Jamah dan urapi setiap hati kami. Jamah dan urapi setiap kami semuanya Tuhan. Kami rindu kuasa kebenaran firman-Mu Tuhan. Boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Boleh menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Engkau juga urapi hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Biarlah otoritas-Mu Tuhan mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Dan bukan karena kepandaian hamba-Mu di dalam berbicara, tapi itu karena otoritas-Mu Tuhan yang bekerja atas hamba-Mu. Dan kami percaya bahwa di dalam setiap perkataan hamba-Mu, di situ ada kuasa-Mu yang dahsyat, di situ ada urapan-Mu yang luar biasa, di situ ada Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan.
Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita. Mari sore hari ini kita menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat dan kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak-anak Allah? Oh haleluya. Kebenaran Tuhan sore hari ini begitu luar biasa, saudara. Di sini dikatakan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak-anak Allah. Ini satu rahasia yang besar, saudara, yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Tetapi kepada orang-orang yang berani menanggapi, meresponi, menanam kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidupnya, mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Orang-orang yang percaya akan firman Tuhan dan imannya menjadi bertumbuh, orang-orang seperti inilah, kata firman Tuhan, yang mengalahkan dunia. Saat ini seolah-olah manusia dikalahkan oleh dunia kegelapan yang namanya wabah virus corona. Semua bingung, semua sibuk, semua kerja keras, bahkan di negara kita sudah dinyatakan perang melawan COVID-19. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, namun demikian sekalipun negara sudah menyatakan perang, berbagai upaya tenaga secara maksimal besar-besaran dikerahkan untuk mengalahkan COVID-19 ini. Tapi kelihatannya COVID-19 masih merajalela di mana-mana. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan menurut rencana, bahkan Presiden sudah mengatakan kita harus berdamai dengan COVID-19. Artinya berdamai bukan perang lagi, kita harus berdampingan. Karena menurut cerita bahwa sakit penyakit virus ini tidak pernah bisa dimusnahkan sama sekali. Tetap ada. Tetapi bagaimana kita menyiasati menghadapi segala penyakit, virus-virus, SARS, flu burung, dan yang sekarang lagi gencar dan begitu mewabah hebat menjadi pandemi adalah virus corona. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu bersembunyi. Kita tidak perlu khawatir terus. Yang mengakibatkan sebenarnya bukan virusnya yang menyerang sehingga membuat ada banyak orang meninggal, tapi karena ketakutan. Lalu imun di dalam dirinya begitu merosot, dan justru sakit yang lain, bukan virus corona yang membuat mereka meninggal. Itulah sebabnya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, firman Tuhan datang kepada kita. Tetapi beranikah kita mempercayai firman Tuhan ini? Kalau kita mempercayai firman Tuhan ini, dikatakan
Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Kalau kita berani mempercayai firman Allah, iman yang benar-benar sungguh-sungguh akan menang menghadapi situasi kondisi yang seperti ini. Kita tidak lagi takut dengan corona. Kita akan mampu bangkit dan sebagai pemenangnya. Tentu ini bukan pongah, tentu ini bukan kesombongan, tetapi ini yang lahir dari iman. Kalau kita berani mempercayai firman Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab berulang kali dan begitu banyak cerita, contoh ditulis dalam Alkitab agar kita belajar mengikuti iman mereka, belajar dari cara hidup mereka yang hidup di dalam iman. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, kata firman Tuhan, kalau itu ditulis, Alkitab itu tidak muat. Tapi apa yang sudah ditulis mari kita akan baca. Sehingga ini benar-benar menjadi pelajaran bagi kita. Ibrani pasal 11 ayat 32 demikian bunyi firman Tuhan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, yang oleh karena iman, orang yang sangat penakut, dari keluarga yang miskin, dari keluarga yang paling kecil, yang penakut, tampil menjadi pemimpin yang besar karena imannya bertumbuh. Barak, Simson, Yeftah, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Saudara, Alkitab mengatakan, contoh ini kalau ditulis semua, ini masih sebagian kecil saja yang ditulis. Kekurangan waktu, gak tahu tebalnya menjadi seberapa Alkitab ini. Tapi kalau ditulis, itu menjadi pelajaran bagi kita. Seberapa yang ada yang ditulis ini, diberikan kepada kita, ditulis untuk kita, agar kita mau belajar. Agar kita belajar mengikuti jejak iman mereka yang oleh karena iman mengalahkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan Allah, menutup mulut singa. Siapa beliau? Dia adalah Daniel. Singa yang kelaparan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Semua bungkam di hadapan Daniel. Itu karena iman. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab memberi contoh. Hanya orang-orang yang punya iman, yang imannya bertumbuh, yang memperoleh apa yang dirindukannya, apa yang dicita-citakannya, apa yang diimpikannya. Tetapi sayang saudara, tidak semua orang bisa bertumbuh di dalam iman. Tapi sore hari ini saya ingin katakan, melalui peristiwa PSBB, kita tidak boleh keluar gara-gara pandemi COVID-19 ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari
kita coba lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih banyak membaca Alkitab, sebab hanya dengan mendengar firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Iman itu timbul pada saat mendengar firman Tuhan. Kita banyak-banyaklah membaca firman Tuhan. Kalau saudara ingin menjadi orang berhasil, saudara ingin menjadi orang yang meraih impian saudara, meraih cita-cita saudara. Sebab Alkitab menjanjikan, Alkitab memberikan jurus, memberikan kunci, membuka rahasianya bagaimana bisa menjadi orang berhasil, mencapai cita-cita, mencapai impian-impiannya, yaitu melalui iman. Kemampuan kita memang seringkali terbatas dan memang kemampuan manusia terbatas. Tetapi kalau yang namanya iman daripada Allah, sanggup melakukan yang kita sebenarnya tidak mampu akan lakukan. Tuhan akan berikan sekalipun kita sebenarnya sulit, mustahil untuk meraih apa yang kita rindukan, yang kita impikan, yang kita cita-citakan. Karena keterbatasan kita. Tapi melalui iman, Allah sanggup merealisasi, Allah sanggup menggenapi, Allah sanggup menolong kita, orang-orang yang punya iman. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tadi saya membuka YouTube, sedang baru saja di-share bahwa di India rame-rame umat Hindu di satu bagian negara itu membuang dewanya, patung dewa berupa patung dewa gajah, patung dewa ini, patung dewa itu diangkut dengan truk lalu rame-rame dibuang ke sungai. Lalu mereka berteriak-teriak, percuma, dewa kami tidak bisa menolong. Percuma, kami punya sesembahan yang kami sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Dibuang ke kali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya harap ini tidak terjadi kepada orang Kristen. Saya harap hal ini tidak dicontoh oleh orang Kristen. Saudara, sebab apa? Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan mau datang ke dunia menyelamatkan umat manusia, sekalipun harus mengalami kematian di kayu salib, dikuburkan dan mati, tetapi tidak selamanya mati. Hanya satu-satunya manusia di dunia ini yang mati bangkit kembali, dan bangkit kembali selama-lamanya, naik ke surga. Lalu mengatakan, jangan gelisah, jangan takut, sebab aku pergi kepada Bapa hanya untuk menyediakan tempat bagimu, bagi orang-orang yang percaya. Hanya Dia satu-satunya manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia, mati bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Ini satu jaminan yang luar biasa bagi kita yang percaya. Itulah sebabnya mari kita terus belajar bertumbuh dengan suka mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Alkitab, mari kita buka di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Ini maksud saya salah satu dari rahasia bagaimana bisa meraih semua janji Allah. Bukan hanya sebagian, bukan hanya kadang-kadang mendapat mujizat, kadang-kadang mendapat pertolongan Allah. Tetapi semua yang baik, semua yang dijanjikan oleh Allah, itu diraih, itu diperoleh, itu dialami oleh Yosua. Yosua pasal 1 ayat 8 berbunyi seperti ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Ini termasuk generasi di bawah Musa yang pernah diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, termasuk daerah Yeriko. Dari 12 orang yang disuruh untuk mengintai, waktu pulang dari mengintai, yang membawa laporan baik hanya Yosua dan Kaleb. Yang dimaksud di sini membawa laporan yang baik karena dia melihat dengan iman. Sedangkan yang lain melihat hanya dengan kacamata jasmani karena imannya tidak bertumbuh. Melihat tanah Kanaan, temboknya berkubu-kubu, penduduknya besar-besar. Sebelum apa-apa sudah ketakutan. Lalu membawa laporan kepada Musa. Memang negeri itu baik, berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka membawa satu tandan dipikul, yaitu anggur. Saudara, sebagai bukti bahwa tanah itu luar biasa baiknya. Tetapi ada berita yang dibawa karena tidak beriman. Memang negeri itu baik, tetapi penduduknya raksasa-raksasa katanya. Adakah di dunia ini manusia seperti raksasa? Tidak ada sebenarnya. Mungkin kalau lebih besar ada. Seperti Daud dengan Goliat memang jauh perbandingannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi Daud sekalipun kecil, karena dia punya iman, melihat raksasa itu tidak takut. Melihat Goliat yang seperti raksasa itu tidak takut. Karena dia bisa melihat dengan iman. Sekalipun sebesar apapun, aku sanggup mengalahkan Goliat ini. Tentu dia mengatakan begitu karena dia merasa dia tidak sendiri. Dia disertai oleh Tuhan. Tuhan yang akan membuat berhasil. Inilah iman. Dia mempercayai bahwa Tuhan sanggup membuat saya menang. Membuat saya bisa menaklukkan raksasa ini. Sehingga Daud benar-benar mengalami kemenangan yang luar biasa. Semua orang di generasinya, termasuk rajanya Saul, ketakutan menghadapi Goliat, saudara. Demikian pula Yosua. Dari 12 orang yang disuruh, hanya 2, Kaleb dan Yosua, yang memiliki iman. Sekalipun penduduknya mungkin lebih besar daripada kita orang-orang, tapi kita sanggup akan mengalahkan mereka. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat Yosua memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian, semua raja-raja di Kanaan, orang Amori, orang Yebus, bahkan kurang lebih 30 raja-raja penduduk Kanaan dikalahkan oleh Yosua. Lalu semua akhirnya tanah perjanjian yang dijanjikan Allah yang begitu baik itu diperoleh, direbut, dimiliki oleh orang Israel, oleh pemimpin yang punya iman, yaitu Yosua dan Kaleb. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan baca di dalam Yosua pasal 21 ayat 45. Dikatakan demikian, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semua dipenuhi. Oh haleluya. Yang percaya katakan amin. Katakan amin, amin, amin. Sebab Allah sanggup memenuhi janjinya. Bukan sekedar memenuhi, tapi semua yang dijanjikan, yang baik akan dipenuhkan kepada kita. Termasuk dalam situasi seperti ini. Mungkin orang-orang memandang ke depan sedang pesimis, dengan takut. Tetapi mari kita yang dengan iman, dan mari kita akan terus pompa iman kita, tumbuhkan iman kita seperti Yosua. Kalau iman kita bertumbuh, maka kita akan raih. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5 dan 4. Dunia ini hanya bisa dikalahkan dengan iman. Waktu kita memiliki iman,
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita rindukan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita ingin raih di masa depan, kita akan meraihnya. Karena Tuhan akan memberikan itu kalau kita hadapi dengan iman. Caranya agar iman kita benar-benar bisa bertumbuh maksimal. Di sini dikatakan Yosua pasal 1 ayat 8 tadi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan kita lupa membaca firman Tuhan. Sekalipun firman Tuhan kadang-kadang waktu kita baca ini seperti tidak berarti apa-apa. Sejarah, bahkan kadang-kadang tanggal lahir, susunan keluarga, silsilah kelihatannya tidak berguna. Tapi kita baca saja. Pada saat Roh Kudus menolong kita, kita mengerti rahasia kebenaran firman Allah yang membuat iman kita akan bertumbuh. Jangan lupa memperkatakan Taurat itu, artinya memperkatakan itu membaca, mengatakan. Yang kedua di sini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Di samping memperkatakan atau membaca, kita resapi, kita renungkan kebenaran firman Tuhan agar kita bisa melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Kita melangkah ke depan dengan petunjuk Roh Kudus, dengan petunjuk Allah yang akan membawa kepada rencana-rencananya yang indah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kata firman Tuhan saya akan lanjutkan. Sebab kalau kita sudah suka membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dengan hati-hati, jangan sampai kelewatan, bertindak hati-hati. Di sini dikatakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Cita-citamu akan berhasil, cita-citamu akan kau raih dan engkau akan beruntung. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini menjadi dambaan semua orang. Menjadi berhasil, apalagi beruntung. Orang beruntung itu melaku sak melaku, jalan sak jalan, sekalipun mungkin kesandung berkat, kepreset berkat, kemana-mana ketiban berkat, pertolongan Allah, kemurahan Allah, kebaikan Allah. Saudara, bukankah ini yang kita dambakan? Sekalipun wabah COVID seolah-olah ingin memusnahkan manusia, mempunahkan manusia, tapi kita akan berhasil keluar sebagai pemenangnya. Kitalah orang-orang yang akan menaklukkan raksasa-raksasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan malam hari ini, saya berharap akan bisa tertanam di dalam hati kita. Seperti firman Tuhan yang berkali-kali, karena ini kesukaan saya. Kalau firman ini tumbuh di tanah yang baik, bisa bertumbuh dengan subur, akan berbuah 100 kali lipat. Yang kurang baik mungkin 60 kali lipat. Yang tidak baik hanya 30 kali lipat. Tentunya kita rindu firman Tuhan terus bertumbuh, menghasilkan beratus-ratus kali lipat di dalam kehidupan kita. Saudara, sore hari ini saya ingin menantang saudara. Ini masih belum tahu kapan berakhir COVID-19 ini. Presiden kita Bapak Jokowi sudah mengatakan kita harus berdamai, dalam arti berdamai. Kita tidak harus takut dan lama-lama lockdown atau PSBB itu terlalu lama. Kita harus hadapi. Dan menurut teori, waktu kita hadapi
secara alami nanti akan timbul imunitas. Kita akan mampu menahan serangan-serangan itu. Akan kebal dengan sendirinya. Tentunya kita memang harus makan makanan yang sehat, berperilaku sehat, suka cuci tangan, terus menjaga jarak dengan yang lain dimanapun berada, pakai masker, kita tetap mentaati protokol kesehatan ini. Kita akan mampu, kita akan menang. Tapi jauh lebih daripada itu, kita akan memelihara iman kita. Kita akan menumbuhkan iman kita. Mari setiap hari di masa-masa PSBB ini, kita perbanyak merenungkan firman Tuhan. Kita perbanyak baca firman Tuhan. Kita perbanyak dengan keluarga untuk berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Percayalah, kalau saudara lakukan itu dengan iman, saudara akan keluar sebagai pemenangnya. Saudaralah yang akan memenangkan dunia ini. Bukan dunia yang mempermainkan saudara, tapi kita yang menganggap lemah mereka. Dan kita akan keluar sebagai pemenangnya. Dan keberhasilan-keberhasilan akan kita raih. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Tapi firman Tuhan ini kalau kita tanam di dalam hidup kita sungguh-sungguh. Percayalah. Percayalah. Jangan sampai seperti orang Hindu. Dibuang dewa-dewanya ke sungai karena tidak mampu. Dan saya khawatir. Kalau orang Kristen, karena saya tahu. Orang-orang Kristen, tidak semua orang-orang Kristen bisa bertumbuh di dalam iman secara maksimal. Kalau tidak bertumbuh, mereka akan sama saja dengan orang-orang lain yang sekedar aktif beragama. Sekedar aktif mungkin beribadah, pelayanan. Sakit penyakit tidak takut orang yang setia dalam pelayanan. Sekalipun setia dalam pelayanan itu. Itu bagus. Itu bisa menumbuhkan iman. Pinter khotbah, sakit penyakit, virus corona juga tidak takut orang pandai berkhotbah. Tapi virus corona, iblis, maut, takut dengan orang-orang yang imannya bertumbuh, yang imannya kuat. Karena firman Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat ini adalah yang ditakuti oleh iblis. Ini adalah yang disebut imunitas bagi orang Kristen. Orang Kristen yang sulit ditaklukkan, orang Kristen yang sulit dikalahkan, orang Kristen yang sulit diganggu. Orang Kristen yang punya iman yang bertumbuh. Orang Kristen yang punya iman yang kuat. Puji Tuhan. Malam hari ini, tanya kepada diri saudara, mari kita renungkan. Sudahkah iman kita bertumbuh? Kalau belum bertumbuh, belum terlambat. Mari kita terus belajar. Belajar. Suka mendengarkan firman Tuhan. Berapa kali saudara 1 minggu membaca Alkitab? Berapa kali saudara 1 minggu mendengarkan firman Tuhan atau khotbah-khotbah dari hamba Tuhan? Saya khawatir waktu live streaming seperti ini, tidak semua mau mengikuti ibadah online seperti ini. Saya khawatir, tapi saya berharap dan saya percaya, karena saudara yang rindu imannya bertumbuh akan suka mengikuti ibadah streaming atau ibadah online seperti ini. Tidak masalah sekalipun kita tidak beribadah di gereja. Tergantung niat kita, tergantung dari hati kita, tergantung dari kerinduan kita. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kalau kita benar-benar ada kerinduan, sekalipun lewat online, itu akan menolong kita semua. Hubungan kita kepada Tuhan tidak bisa dijauhkan hanya dengan jarak, karena tidak bisa ke gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu
Allah bukan hanya di gereja, dimanapun kita berada, Allah ada di sana. Terlebih kalau kita suka beribadah dengan keluarga di rumah, Allah suka hadir di dalam rumah kita. Firman Tuhan katakan, di mana ada 2-3 orang berkumpul atas namaku, menyebut namaku, dan apabila mereka sepakat meminta apapun, perhatikan, meminta apapun, permintaan mereka dikabulkan oleh Allah. Bukan sekedar dijawab, dikabulkan oleh Allah. Saudara, luar biasa janji Allah ini. Mari kita pegang erat-erat, kita pegang baik-baik dengan iman. Mari kita melangkah ke depan, menatap hari depan dengan iman. Kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan keluar menjadi yang berhasil meraih cita-cita kita. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, sungguh kami bersyukur pada saat ini kalau firman Tuhan masih boleh datang kepada kami semua jemaat-Mu. Kalau firman Tuhan pada sore hari ini sungguh-sungguh menegur, tetapi juga meneguhkan hidup kami agar kami memiliki iman. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Sore hari ini firman Tuhan penuh janji-janji yang luar biasa. Hidup yang berkemenangan. Hanya dengan iman kami boleh mengalahkan dunia ini. Kami boleh meraih apa yang kami inginkan, yang kami impikan, yang kami cita-citakan. Kami boleh mengalahkan kerajaan-kerajaan, memukul semua lawan-lawan kami, termasuk virus corona. Kami akan perintahkan keluar enyah dari kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan, kami percaya hanya dengan firman-Mu virus corona hancur, menyingkir, enyah dari hidup kami, dari masa depan kami, dari jemaat-Mu semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus tambahkan iman Tuhan. Jamah hati kami agar firman itu bisa bertumbuh. Terus jamah agar hati kami menjadi seperti tanah yang subur, yang lembut, tidak suka memberontak, tidak keras, tidak ngeyel, suka ngeyel. Tuhan tolong jamah, berikan hati yang seturut, yang mau nurut kepada kehendak Allah, yang mudah dituntun, dipimpin, ditegur oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat jamahan-Mu. Roh Kudus terus menjamah setiap jemaat-Mu sehingga iman jemaat-Mu benar-benar bertumbuh. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa saudara, mumpung kita masih tidak boleh kemana-mana, dalam arti masih dalam PSBB, pembatasan besar-besaran, kita masih harus di rumah sementara waktu ini. Tapi mari kita pergunakan waktu yang ada. Saya percaya saudara, di gereja ada doa puasa, menunggu janji Allah. Janji Allah tentang pencurahan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mulai hari Senin besok jam 6 sampai malam minggu yang akan datang, kita tetap ada doa puasa di gereja. Kita ada doa puasa jam 6 sampai selesai. Ya, sampai jam 8. Karena nanti jam 9 sudah masuk area PSBB secara ketat. Jam 9 ke atas kalau masih keluyuran kemana-mana, bisa saja ditangkap oleh Satpol PP atau petugas, lalu dikarantina. Oleh sebab itu, jangan takut saudara. Sekarang saudara, masjid di belakang ini tiap malam sudah ada tarawih. Kemarin saya lihat hari Jumat sudah sembahyang jemaat, di mana-mana sudah mulai. Tidak takut-takut lagi. Sekalipun kita tidak seperti mereka, kita tetap mentaati prosedur protokol kesehatan ini. Kita
membuat jarak 1 meter, kita pakai masker, kita cuci tangan. Saya percaya tidak ada pengaruhnya apa-apa dengan COVID corona ini. Kalau saudara punya iman, mari datanglah supaya kita menjadi pemenang-pemenang yang meraih apa yang dijanjikan oleh Allah. Puji Tuhan, kita akan memberi buat pekerjaan Tuhan, saudara. Sekarang taruhlah di tangan saudara, masukkan dalam amplop persembahan yang akan saudara persembahkan kepada Tuhan. Saya akan bawa kepada Tuhan di dalam doa. Dan kita akan akhiri juga ibadah ini. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur kami masih ada kesempatan boleh memuji memuliakan Allah. Tapi apapun yang kami lakukan ini, kami lakukan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, segenap roh kami. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan ini boleh menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar, saudara kami, Tuhan, kami mohon berkat-Mu turunkan atas kami semua, kepada setiap keluarga, rumah tangga, kepada setiap pekerjaan dan usaha kami, dan sertai setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, baik di dalam rumah maupun di mana-mana. Sertai dan buatlah berhasil juga pendidikan anak-anak kami, sekalipun pendidikan saat ini tidak normal. Pendidikan melalui online, tapi terus berikan semangat kepada anak-anak kami, berikan roh kecerdasan, pendidikan anak-anak kami menjadi berhasil apa yang menjadi cita-cita mereka. Terima kasih. Engkau juga berkati kesehatan kami, tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Kesehatan kami, tubuh kami, jauhkan dari sakit penyakit. Semua dilindungi. Bahkan harta milik kami, keluarga kami, sanak keluarga kami dibentengi, dipagari oleh kuasa Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan bersama-sama. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera yang melimpah-limpah, yang melampaui segala akal pikiran kami itu, turun atas kami semua. Kasih karunia Tuhan Yesus yang luar biasa itu mengalir seperti sungai dalam kehidupan kami. Penghiburan, pertolongan, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai, memberkati, dan membuat berhasil jasmani dan rohani sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Haleluya.